Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar sharing data dan printer. Jadi ini adalah topologinya yang saya gunakan. Networknya adalah ataupun IP addressnya adalah kelas C 124. Nah di sini ada PC1, PC2, terus ada hub, ada printer. Langsung saja kita akan buat sharing datanya terlebih dahulu. Yang pertama-tama adalah teman-teman ke Explorer, kita akan sharing data. Misal di sini saya akan sharing data E, terus akan saya pilih folder yang mau akan saya sharing. Misal di sini aku akan sharing folder Winarto. Sini akan klik kanan, terus properties, terus ke security. Jadi di sini kita akan ngatur security dan sharingnya. Kita ke security terlebih dahulu, kita buat everyone, edit, add, terus advance, terus venue. Terus ini kita pilih everyone, kita klik everyone, oke. Nah di sini adalah permission for everyone, jadi kita atur aksesnya. Kalau nggak mau susah, teman-teman langsung saja checklist allow, jadi izinkan semuanya, full control aksesnya. Jadi nanti klien ketika mengakses folder yang kita sharing, dia full control bentuknya. Jadi dia bisa modify, bisa membaca, bisa menulis, itu full control. Apply, oke. Nah di sini akan kita close dulu. Nah di sini akan muncul perbedaannya. Kita ke Winarto, folder Winarto. Nah di sini harusnya ada kata sharing. Kita properties lagi, kita ke sharing data. Oh ya, sharingnya belum diatur. Jadi teman-teman kita ke advanced sharing, setelah ke security ke advanced sharing. Nah di sini checklist dulu, bisa diganti sharing namanya, sharing name-nya. Terserah teman-teman mau dirubah atau tidak, itu tidak bermasalah. Terus komennya kosongkan saja, apply, oke. Kita close. Nah di sini ada everyone mugat. Nah kalau folder-folder yang lainnya yang belum di-sharing, dia tidak akan ada keterangan di bawahnya. Nah tadi kan saya bingung tuh, kok nggak ada keterangannya, ternyata belum di-sharing. Nah jadi teman-teman jangan lupa sharing datanya diaktifkan dulu. Nah di sini ada everyone mugat, nah, ada keterangan sudah ter-sharing. Nah setelah itu kita minimize, kita ke jaringan. Kita klik kanan pada gambar komputer, kita open network and internet setting, kita atur networknya, kita atur jaringannya. Kita kecek ada third option. Nah di sini Ethernet 1 itu sudah terpakai karena sudah saya hubungkan ke WiFi guru. Jadi Ethernet 2 kita atur IP-nya karena kita buat jaringan lokal. Properties, klik kanan properties pada Ethernet 2, terus klik IPv4 properties, terus ke use following IP address. Kita gunakan IP seperti gambar topologi tadi, kelas C 192.168.10.1. Kita tap pada keyboard atau klik saja di sini, nanti dia ada full netmasknya. Kita oke, kita close. Nah setelah itu kita close lagi. Setelah itu kita ke sharing option. Nah sini kita atur passwordnya untuk mati, supaya nanti klien ketika memanggil IP atau domain dari server kita tidak akan dimintai username dan password. Nah, kita cari dulu private. Di private kita on kan semua, turn on file and sharing, printer sharing ini penting. Network discovery nya on juga. Terus kita ke cache public kita on kan semua. Kita ke all network, use 128 bit ini juga on. Nah kalau teman-teman pertama nyeting itu pasti turn on passwordnya, tapi karena ini sudah tak setting waktu itu untuk sharing data, jadi sudah saya turn off kan. Tinggal teman-teman nanti kalau awal turn on tinggal turn off terus save change, karena di sini tidak ada yang ingin saya rubah, jadi kita cancel saja, kita close. Nah kita juga bisa ngecek sharing data kita berhasil atau tidak di komputer server.
Tapi sebelum itu kita ke kontrol panel dulu, karena kita akan sharing printer juga. Kita ketik kontrol panel. Oke, sudah muncul. Kita klik, kita ke hardware and sound. Kita ke device and printer, karena kita akan sharing printer. Nah, di sini ada printer yang sudah aktif, Canon MP280 series printer. Jadi di sini ada belum terdapat keterangan sudah di sharing, jadi kita klik kanan pada printer, kita pilih printer properties, kita pilih sharing, kita checklist. Nah, di sini sudah terchecklist, kita tinggal apply OK. Nah, di sini sudah ada keterangan gambar atau icon 2 orang. Jadi di sini sudah ada keterangan sharing, sudah tersaring. Tadi belum, sekarang sudah. Nah, kita close saja. Cara ngecek di server adalah Windows R, Windows plus R. Jadi di keyboard itu ada gambar Windows plus R. Nah, di sini kita ketik IP terbalik. Seperti ini, kita ketik IP servernya 192.168.10.1. Kita OK. Nah, di sini akan terbuka. Ini adalah file-file yang tersaring. Nah, jadi di sini saya sudah sharing tadi filenya Winarto. Isinya seperti ini. Ini adalah sharing printernya. Nanti di klien akan terbuka semacam seperti ini. Oke, itu di server sudah berhasil. Kita ke klien. Oke teman-teman, kita ke klien sekarang. Di klien ini settingannya cukup simple. Kita langsung ke network. Di kanan pada open network dan internet setting. Oke, kita klik. Kita ke internet, kita ke change adapter option. Di sini kita atur IP-nya menggunakan kelas C ya, seperti topologi tadi. Use 192.168.10.2. Kita netmask default, OK, close. Setelah itu kita ke change advanced sharing option. Kita atur, kita langsung ke all network. Nah, di sini sudah on, turn on sharingnya, so anyway sudah on, use-nya sudah on, terus passwordnya sudah off. Terus kita ke private, sudah on semua. Oke, tidak ada yang kita mau rubah, jadi kita cancel saja. Itu close. Nah, kita cek koneksi klien ke server. Shortcutnya Windows R. Kita ketik cmd, command prompt ping IP server kita 192.168.10.1. Enter. Nah, kalau replay seperti ini, nah di belakangnya temp sama dengan 1 ms, TTL sama dengan 128, itu tandanya sudah berhasil. Kita close. Kita langsung cek sharing data dan printernya. Jangan lupa berikan slash terbalik atau garis miring terbalik 2 kali. Terus ketikkan IP server 192.168.10.1. Enter. Nah, nanti akan terbuka seperti ini, sama seperti demo yang pertama tadi di server. Jadi tampilannya di klien seperti ini. Nah, tinggal buka foldernya yang di sharing tadi. Ini kan folder yang kita sharing tadi namanya Winarto. Di sini di dalamnya ada file-filenya. Kita bisa ngopi filenya, kita bisa ngedit filenya. Karena tadi di server sudah di setting full control. Nah, kalau ingin menggunakan printer tinggal double klik pada printer. Nanti kalau tidak ada pesan error muncul seperti ini, tampilannya ini sudah berhasil. Jadi klien bisa ngeprint dengan menggunakan print yang ada di server tanpa harus memindah colokan printer server ke klien, tanpa harus menginstal driver printer karena sudah di sharing oleh server printernya untuk klien. Mungkin cukup itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih teman-teman sudah mantengin video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video selanjutnya.